Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari di mata kuliah Matematika dan Sains untuk Anak Usia Dini. Semoga hari ini mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat anak usia dini dan hakikat matematika. Oke, kita simak saja videonya ya. Yang akan dibahas pertama kali itu tentang hakikat anak usia dini. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan paling mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Nah, masa ini ditandai dengan berbagai periode yang penting dan fundamental dalam kehidupan anak yang selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Usia dini itu adalah masa bereksplorasi, masa untuk mengidentifikasi atau mengimitasi, masa peka atau kepekaan, masa bermain, dan masa membangkang tahap awal ya. Kemudian kategori anak usia dini ini ada 5 ya. Yang pertama itu pada usia 0 sampai 1 tahun ini dikatakan kelompok bayi atau infansi. Yang kedua, di usia 1 sampai 3 tahun, ini disebut sebagai kelompok awal berjalan atau toddler. Di nomor yang ketiga, ini ada usia 3 sampai 4 tahun, disebut sebagai kelompok prasekolah atau preschool. Yang keempatnya, usia 5 sampai 6 tahun adalah usia sekolah atau kelas awal SD. Dan yang kelima di usia 7 sampai 8 tahun adalah kelas lanjutan SD atau masih termasuk ke dalam kelompok usia sekolah juga. Untuk perkembangan usia dini menurut Bronson, di sini ada infant ya. Infant itu yang lahir di usia 6 bulan ya, lahir hingga usia 6 bulan. Jadi infant ini masa usia bayi dari lahir sampai 6 bulan. Kemudian ada older infant 7 sampai 12 bulan, young toddler ini dari usia 1 tahun. Kemudian yang older toddlers usia 2 tahun. Kemudian prasekolah dan kindergarten usianya 3 sampai 5 tahun. Kemudian usia prasekolah itu usianya dari 6 sampai 8 tahun. Kalau perkembangan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anak usia dini itu anak yang ketika dia lahir sampai dengan usia 6 tahun ya. Jadi dari 0 tahun sampai 6 tahun itu adalah anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian tahap perkembangan usia dini menurut PAC ya, ini ada 3. Untuk tahap yang pertama itu ada sensori motor, dia usianya dari 0 sampai 2 tahun. Di usia 2 sampai 6 tahun disebut sebagai tahap praoperasional. Dan untuk operasi konkret dari usia 6 sampai 11 tahun. Karakteristik usia dini, yang pertama dia bersifat egosentris. Yang kedua memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiganya dia bersifat unik ya atau punya karakteristik khusus. Kemudian selanjutnya memiliki imajinasi dan fantasi dan memiliki daya konsentrasi yang pendek. Itu karakteristik anak usia dini ya. Jadi karakternya ada 5. Prinsip-prinsip perkembangan ini ya, yang pertama prinsip perkembangan itu aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosi, dan kognitif atau satu sama lain saling terkait erat ya. Yang keduanya perkembangan terjadi dalam satu urutan. Perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi. Dan pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Kemudian perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas dan organisasi dan internalisasi yang lebih meningkat.
Selanjutnya, perkembangan dan belajar terjadi dan tidak dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultur yang majemuk. Untuk prinsip-prinsip perkembangan anak, di sini anaknya adalah pembelajaran yang aktif ya. Selanjutnya, perkembangan dan belajar merupakan hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan. Bermain merupakan suatu sarana yang penting bagi perkembangan sosial, emosi, dan kognitif anak. Selanjutnya, perkembangan mengalami percepatan bila anak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan-keterampilan yang baru. Selanjutnya, anak mendemonstrasikan mode untuk mengetahui dan belajar yang berbeda. Anak berkembang dan belajar terbaik dalam satu konteks komunitas yang aman dan menghargai, memenuhi kebutuhan fisiknya dan aman secara psikologis. Setelah membahas tentang perkembangan anak, sekarang kita membahas ini ya, hakikat matematika. Nah, kata matematika itu sendiri berasal dari bahasa Latin ya, yaitu matematika yang mulanya diambil dari bahasa Yunani, yaitu matematike, yang berarti mempelajari. Perkataan itu mulai mempunyai asal, katanya itu matema, yang berarti pengetahuan atau ilmu, atau knowledge atau science. Kata matematika berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu methein atau methein, yang artinya belajar berpikir. Matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan pada kegiatan dengan dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan pada hasil eksperimen ya. Jadi matematika itu lebih bersifat penalaran ya, kalau tidak bersifat eksperimen. Kalau eksperimen ini lebih tepatnya ke sains ya. Hakikat matematika yang pertama itu pengalaman ya. Setelah mempunyai pengalaman, maka dia akan diproses dalam dunia rasio. Setelah itu diolah secara analisis, dan setelah itu dibuatlah konsep-konsep. Beberapa definisi menurut para ahli mengenai matematika, ini ada Crucefendry tahun 98. Dia mendefinisikan matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Definisi-definisi aksioma-aksioma dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut sebagai ilmu yang deduktif. Sementara menurut James tahun 1976, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika dalam ilmu deduktif dikenal juga sebagai ilmu deduktif ya, matematika itu, karena proses mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan lainnya. Metode pencarian kebenaran yang dipakai melalui metode deduktif tidak didapat dengan cara yang induktif. Dan para ilmu pengetahuan alam adalah metode induktif dan eksperimen ya. Pada ilmu pengetahuan alam adalah metode deduktif dan eksperimen. Kemudian matematika adalah ilmu yang terstruktur ya. Kenapa terstruktur dan terorganisasi? Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak dapat didefinisikan. Kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema. Kemudian konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, dan logis. Juga sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Contohnya, seorang siswa akan mempelajari sebuah volume kerucut. Dia terlebih dahulu harus mempelajari lingkaran, kemudian luas lingkaran, bangun ruang, dan akhirnya bisa mempelajari volume kerucut.
Untuk struktur matematika, untuk struktur matematika di sini dibagi dua. Ini ada unsur yang tidak dapat didefinisikan, ada juga unsur yang dapat didefinisikan. Kalau unsur yang tidak dapat didefinisikan, ini contohnya ada pengertian titik, garis, lengkung, bidang, bilangan, dan lain-lain. Unsur ini ada tetapi tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya, unsur-unsur yang dapat didefinisikan. Dari unsur-unsur yang tidak dapat didefinisikan, maka terbentuk unsur-unsur yang dapat didefinisikan. Contohnya seperti sudut, persegi panjang, segitiga, balok, lengkungan tertutup sederhana, bilangan ganjil, pecahan, desimal, FPB, dan KPK, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah aksioma dan postulat. Dari unsur-unsur yang tidak dapat didefinisikan dan unsur-unsur yang didefinisikan, dapat dibuat sebuah asumsi yang disebut dengan aksioma atau postulat. Nah, contohnya itu, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Semua sudut siku-siku satu dengan lainnya sama besar. Selanjutnya, melalui sebuah titik hanya dapat dibuat sebuah garis yang tegak lurus sebuah garis yang lain. Dan yang keempat adalah dalil dan teorema. Dalil unsur-unsur yang tidak dapat didefinisikan dan aksioma, maka disusun teorema-teorema atau dalil-dalil yang kebenarannya harus dibuktikan dengan cara deduktif. Contohnya ini, dua bilangan ganjil adalah genap. Yang selanjutnya, jumlah bilangan sudut pada sebuah segitiga sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Yang ketiganya, jumlah kuadrat sisi siku-siku pada sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Ini disebut sebagai dalil atau teorema. Selanjutnya, matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman seperti keterutunan, kemudian keterkaitan, pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model yang merupakan representasi untuk membuat generalisasi. Contohnya, jumlah A bilangan genap selamanya sama dengan A kuadrat. Contohnya, A sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1 kuadrat. Matematika adalah simbol ya. Matematika yang terdiri dari simbol-simbol yang sangat padat arti dan bersifat internasional. Pada arti berarti simbol-simbol matematika ditulis dengan cara singkat tetapi mempunyai arti yang luas. Kegunaan matematika dalam kehidupan ini bisa sebagai pelayan ilmu yang lain ya. Contohnya itu seperti ilmu fisika, kimia, kemudian ilmu hitung, ekonomi, dan sebagainya. Matematika juga bisa digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi kita hari ini ya tentang hakikat matematika dan sains ya. Silakan dipelajari lagi materinya, diputar lagi videonya, dibaca lagi materinya, dan jangan lupa ditulis di buku catatan tentang ini ya materinya ya, hakikat anak usia dini dan hakikat matematika ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.